Oke, teman-teman pecinta saham, saham yang lagi rame ya, yang kemarin sepi banget tapi sekarang tiba-tiba rame banget adalah saham gudang garam ya, sektor consumer good ya. Saham ini sesuai yang dulu pernah saya katakan ya. Saya nggak percaya saham ini akan turun lebih dari 32.000 ya. Kemarin ternyata 33.000 itu udah mentok ya. Terakhir 32,8 kalau nggak salah ya. Jadi saya mau membahas saham ini. Kalau teman-teman lihat, teman-teman yang udah ngikutin lama ya, udah dari berapa nih? Saya udah bilang ini bagus sebenarnya dari waktu di inilah ya, di sekitar sini lah ya. Mungkin di sini udah bilang bagus. Tapi apakah bagus itu langsung naik? Kan enggak juga, ternyata malah turun ya, turun. Jadi sewaktu Anda membeli di harga-harga 40.000, 42 lah ya, ibaratnya kita nggak gitu pintar nih ya, kita nggak gitu pintar main saham, kita beli dia di 42 misalnya, lalu turun. Nah, turun ini perlu semacam kayak ibaratnya Anda nanam pohon perlu pupuk kan. Nah, ibaratnya turun Anda kalau lanjut beli, tiap bulan lanjut beli adalah itu pupuknya. Jadi misalnya Anda beli lagi ya, akhirnya Anda kan konsisten membeli. Jadi harga rata-rata Anda udah pasti bukan 42 ya kan, bukan 42 nih, harga rata-rata mungkin di 38 sampai 36 ya, 38 sampai 36. Apalagi kalau Anda beli banyak di bawah. Cuman kita nggak ngomong gitu, kita ngomongnya ya konsisten membeli pelan-pelan ya. Jadi mungkin ya 38, 36, lalu harga sekarang dia naik nggak tetap ya ke 44. Berarti Anda itu udah cuan sekitar kita hitung dari yang paling jelek aja ya. Misalnya Anda average-nya di harga 38. Anda udah cuan 15% ya. 15% ini udah menang lawan deposito loh ya. Sedangkan ini tahunnya baru berapa tahun, belum nyampe 1 tahun ya. Dia dari Januari sampai bulan Juni ya, 6-7 bulan lah, 6-7 bulan ya kan. Ini menjadi support dia yang menurut saya sih sangat kuat ya. Karena ini 5 tahun yang lalu baru dia harganya segitu gitu loh. Tahun 2020 tahun yang lalu dan 5 tahun yang lalu tahun berapa itu sekitar, kita lihat aja chartnya. Nah, ini kan tahun 2020 di sini ya. Tahun 2020 Anda lihat di sini dia langsung mantul ya kan. 32.000 langsung mantul ke 50.000 ya. 50.000 ini resist dia ya. Jadi kalau sekarang dia naik ke berapa ya, kita patokan dia ke gap ini, dan gap ini kan udah tercapai nih. Gap 44 udah tercapai nih, gapnya udah nutup. Ya kan, kalau buat teman-teman yang mau jual ya mungkin udah ada yang jual, atau ada teman-teman yang mau investasi ya mungkin ya udah di hold aja gitu. Karena di harga segini pun kalau gudang garam harganya masih termasuk murah loh. Ya kan, meskipun dia udah naik banyak. Kalau Anda dapat dari 33.000 ya itu udah rezeki banget. Ya, dia udah naik. Kalau Anda dapat 33.000 dan naik ke 44 itu udah sekitar 30% lebih ya. Anda tinggal diem doang. Apalagi nanti ada berita dividen, Anda tetap dapat. Dividennya biasanya sih 2.600 ya. 2.600. Kalau harganya 33, dividen 2.600 tuh Anda hitung sendiri berapa persen ya? Sekitar berapa ya? 8%-an kali ya. Coba Anda hitung sendiri deh ya. Nah, ini resistnya dia kan di 50 nggak tembus nih ya kan, 50 nggak tembus. Ada lagi di 52 ya. Biasanya ini kalau dia break tinggi begini, ini kan udah termasuk break ya. Kalau saya bilangnya termasuk break loh ya. Termasuk break ya. Dia termasuk break. Ini kan break gagal 2 kali, ini yang ketiga apakah lanjut berhasil? Nah, kita lihat arus-arusnya sini kayaknya berhasil ya. Jadi kalau berhasil dia akan ke 50 sampai 60 ya. 50 atau sampai 60 ribu ya. Karena di sini dia juga ada gap, cuman gap ini kan jauh nih. Ya kan? Di sini nih, ya kan? 68 dan 56 ya. Ini dia ada gap yang belum nutup ya. Kenapa gap harus tutup? Saya juga nggak tahu kenapa gap harus tutup, tapi maksudnya biasanya gap itu emang tutup biasanya. Tapi Anda jangan lupa juga ya, di bawah sini ada gap juga di bawah yang belum tutup, gap kecil sih. Ya mungkin masih agak jauh lah kalau ke 60.000, kita patokannya 50 sampai 55 lah. Ya 50 55 dulu. Ya kan? Karena dia ada isu dividen. Tapi kalau Anda memang main dividen, misalnya begitu dividen mau dibagi, dia kan naiknya lumayan tinggi gitu ya.
Nah, kalau saran saya sih nggak usah diambil dividennya, Anda jual aja barangnya. Begitu naik lumayan tinggi yang dijual, nanti begitu dividen dibagikan harganya turun dalam tuh. Nah, Anda mulai nadah lagi. Tapi kalau nggak dapat gimana ya mungkin tinggal pilih saham lain yang lebih bagus gitu ya. Kalau Anda mau tradingin, tapi kalau Anda memang invest, nggak pusing, Anda nunggu dividen aja juga nggak apa-apa. Tapi sekarang yang saya tahu kayak dividen itu pajaknya 0. Ya, pajaknya 0. Jadi nggak kena pajak lagi. Duluan kena pajak berapa? 10% kalau nggak salah ya. Sekarang pajaknya 0. Jadi ya udah Anda tinggal barangnya Anda diemin aja. Kalau Anda udah dapat harga bagus, akan harga murah. Ya Anda nggak usah pusing jual. Sebenarnya masalahnya itu di saham itu masalah Anda masih dapat harga di harga murah gitu ya. Meskipun harga murah itu masih bisa turun gitu deh. Ngerti ya maksud saya? Anda cari harga murah dan begitu Anda dapat harga murah mungkin aja tuh harga bisa tambah murah, tapi itu nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau emang harga emang udah murah, ya nggak apa-apa beli aja. Ya kan, beli aja turun nggak apa-apa. Ya kan, yang penting harga udah murah. Anda pas beli itu udah murah. Jadi pas murah ya Anda beli, pas turun ya nggak apa-apa nih biar aja Anda begitu ada duit lebih beli lagi, ya kan cicil aja beli sesuai kemampuan. Jadi selama dia itu murah beli lagi, beli terus. Apakah di satu saham doang? Ya nggak juga, mungkin Anda siapin 3 sampai 5 saham, yang mana yang murah, mana yang Anda beli gitu loh. Jadi nyimpannya begitu. Nanti kan suatu hari ada yang naik nih, yang naik tinggi. Nah, mana yang udah mulai mahal, ya Anda jual gitu loh. Biasanya tuh orang belinya masalah pas lagi mahal nih. Kayak gini kan pas lagi mahal beli. Kayak dulu mungkin ada ya pengalaman aja sih atasan saya dulu. Atasan waktu saya masih kerja kantoran dulu beli di sini lah di 90 ribuan ya. Karena idenya dia mungkin ya turun dikit, naik dikit, jual. Iklannya cuma begitu. Jadi pas turun banyak pun dia nggak mau lepas. Akhirnya mungkin ya saya prediksi mungkin sampai sekarang masih nyangkut ya. Dan nggak mau beli lagi mungkin begitu. Jadi akhirnya cuma nunggu doang di atas ini ya. Akhirnya nyangkut, uangnya pasti kan minus kan. Ya kan 50% lebih nih minusnya. 50 ribu turun ke 45 ribu itu minus 50%. Ya apalagi pas lagi 30 ribu. Kecuali dia beli terus nih ya. Pas di bawah-bawah di bottom itu dia beli terus, itu lain cerita. Tapi masalahnya maksud saya pas belinya pun udah salah gitu loh. Ya kan. Pas udah mahal beli. Nah itu salah. Belinya udah salah. Kalau Anda belinya bener, pas murah Anda beli, masih turun-turun ya nggak gitu takut sih sebenarnya. Sebentaran balik. Tinggal Anda rajin cicil. Ya kan. Kalau ada beli di 40 ribu kan misalnya udah murah kan. Meskipun masih turun ke 33 ribu itu turun berapa persen? 15%, 10%. Segituan. Ya kadang-kadang ada yang turun 30%. Ada berapa. Meskipun Anda beli murah masih turun dalam. Ya itu nggak masalah. Anda nggak takut. Karena Anda udah beli di harga yang benar. Meskipun masih turun ya. Saya bilang ini invest ya. Kalau invest. Tapi kalau Anda trading ya mungkin ada proteksi sendiri. Pakai cut loss atau apa. Tapi kan saya asumsinya orang yang awam lah. Jangan yang pro. Kalau yang pro ya ngapain dengerin beginian gitu kan. Anda lihat aja dividennya rutin. Harga di 40 ribu itu di tahun 2016 nih ya. Jadi kemarin tuh emang lebih gila lagi turunnya sampai ke 30-an. Ya, jadi memang kita nggak semuanya itu bisa pinter trading tangkepin semua begini nih. Ya mungkin nggak bisa gitu. Mungkin ya ngalilin dividen aja pun udah kenyang juga gitu loh. Ini kan dividennya gede, ya kan. Anda cek sendiri dividen berapa. Jadi tiap tahun pun Anda dapat uang dari dividen ini. Ya kalau Anda nggak pintar trading, Anda nabung cari fundamental yang bagus, saham yang fundamental bagus, lalu Anda nabung beli cicil. Pakai gaya orang cicil yang rajin gitu ya. Ya saya rasa masih profitnya masih jauh di atas deposito ya, masih profit cuannya. Nah ini tahun 2014 nih ya, 2014 dia di 30 ribuan juga. Berarti itu 7 tahun yang lalu ya. Berarti harga kemarin 33 ribu itu ya kemarin 7 tahun lalu bukan 4 tahun lalu ya. Jadi ya begitu. Target ke depan tentu ya nggak sependek ini juga. Mungkin kita lihat fundamental juga, lihat profit dia. Tapi kalau di harga murah itu cenderung dia lebih naik. Jadi masih ada gap di sini ya. Tentu berapa lama akan sentuh kita lihat aja. Yang terdekat ya mungkin 50 ribu sampai 55 ribu ya. Tapi banyak orang mungkin kalau yang udah beli di 36 atau di bawah 36 mungkin ya udah gatal pengen jual juga gitu ya. Karena pengen cari barang lain yang lebih murah bisa juga begitu. Karena ada saham-saham blue chip lain juga belum naik. Ini misalnya udah naik tinggi nih. Anda jual yang ini beli lagi yang belum naik kan boleh juga kan. Nggak mesti saham ini misalnya nggak mesti saham gudang garam gitu ya. Rokok gitu. Jadi menurut saya ya ini memang saham investasi ya blue chip. Ya rokok lah. Pokoknya industri rokok kalau Anda lihat industri rokok masih prospektif ya. Ya mungkin
Saham-saham seperti ini cocok untuk investasi Anda. Tapi kalau Anda melihat prospek saham lain ya, yang Anda lebih paham, misalnya Anda paham sektor apa lah yang Anda paham, lalu Anda lihat harga murah, ya mungkin itu lebih menjadi pertimbangan Anda. Karena kalau udah garam, blue chip gitu, biasanya harganya kan PBV-nya udah 1. Ibaratnya Anda membeli rumah 1M dengan harga 1M atau 1M di atas gitu ya. Karena saham blue chip jarang saham blue chip ada yang PBV-nya di bawah 1. Ya kan, misalnya rumah bagus 1M dijual 300 juta. Jarang ada yang begitu. Biasanya 1M ya udah bagus dijual 1M gitu loh. 1 banding 1 kayak Gudang Garam kemarin 1 banding 1, sekian ya kan, 1,0 sekian. Nah, nggak sampai di bawah 1 nih. Ya kan karena PBV dia 1 berapa ya kemarin? 31 atau 32 ribu ya. Kemarin turun mentok cuma 33 ribu. Jadi masih 1 lebih. Makanya kalau saham blue chip itu ya nggak bisa ngarepin PBV-nya terlalu rendah ya. Di 1 aja, di bawah 1 aja udah, di bawah sedikit 1 itu udah bagus juga gitu. Jarang, kecuali pandemi ya. Pandemi kemarin tuh banyak mungkin yang sampai PBV-nya 0,5, 0,6 gitu. Tapi kalau sampai 0,3, 0,2 saya belum menemukan saham blue chip sampai segitu. Kemarin BRI aja mentok PBV 2 turunnya ya. PBV 2 naik lagi ke PBV 4. Berarti itu naik 100% loh. Ya kan, jadi kalau Anda memang nabung saham-saham seperti ini ya sebenarnya nggak terlalu pusing sama trading ya. Anda lihat aja ini naiknya berapa lama nih ya. Naiknya berapa lama? Ini 7 bulan. Tadi saya udah hitung ya, 7 bulan kan begini. 7 bulan. Jadi 7 bulan itu ya mending ya Anda benar-benar nabung itu, beli lagi, beli pas ada uang lebih beli. Tapi kalau Anda ngarepin tektok dari saham ini susah. Saya bilang sih susah. Soalnya ini kan saham besar. Ya kan? Anda bisa-bisa kena seret turunnya lumayan lama pas kena seret ya kan. Lalu harga juga gede, barang gede. Anda sekali modal Anda juga perlu besar. Ini kan berapa? 35 ribu kemarin itu berapa? Kalau Anda beli slot aja tuh 3,5 juta ya kan. Sekarang harga 3,5 juta menjadi 4,4 juta. Itu naiknya lumayan banget sih, lumayan banget. Tapi target berikutnya ya masih bisa ke berapa? 5 juta sampai 5,5 juta ya, atau 50 ribu sampai 55 ribu. Ya kan, jadi kalau Anda emang senang saham uptrend ya ini lagi mulai uptrend gitu loh. Tapi kalau Anda senang saham nada bawah ya mungkin Anda udah nggak gitu tergiur sama saham ini karena naiknya udah lumayan ya kan. Tapi apakah naik lumayan nggak bisa naik lagi? Ya nggak juga, bisa naik karena ini masih valuasinya masih bagus gitu loh. Ya ini baru sinyal-sinyal awal dia mulai naik ya. Jadi kalau mau masuk ya manfaatkan momen-momen koreksi ya. Kayak tadi kan ada koreksi gitu kan, sebenarnya ya udah banyak orang kabur kali mungkin ya jual karena gapnya nutup, turunnya lumayan tadi. Tahu-tahu sore naik lagi gitu. Jadi ini volume juga kencang ya, volume yang beli kencang. Kalau dilihat volumenya kencang sih emang. Ya, volumenya kencang nih di bawah. Jadi ya 50 sampai 55 dulu ya. Selamat buat teman-teman yang udah ngikutin dari 40 sampai berapa? 33 ya, naik-naik. Enggak ampun lo naik. Turunnya ya benar-benar turun, maksudnya benar-benar turun, enggak ada naiknya gitu. Naiknya cuma naik dikit. Dan sekarang naik banyak. Dan itu historicalnya selalu begitu saham-saham. Turun sampai sepi, lalu tiba-tiba kencang naiknya. Makanya Anda kalau mau beli saham, kasihlah waktu. Biasanya ya paling ideal sih 36 bulan atau 3 tahun. Tapi dalam waktu per 3 bulan itu juga kelihatan. Misalnya 3 bulan itu masih turun. Ya Anda bisa menentukan strategi Anda masih strategi beli atau Anda hold dulu atau gimana. Lalu 6 bulan. 6 bulan ini 6 bulan lebih nih. 6 bulan lebih baru dia balik ke harga sebelumnya gitu ya. Kalau Anda cuman hold ya mungkin baru balik modal. Tapi kalau ada rajin cicil beli ya itu tadi saya bilang udah 15%-an mungkin di porto Anda ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang dengerin kontennya. Hari ini saya bahas yang GGR dulu karena ini lagi heboh banget, lagi rame ya. Kalau HMSP saya nggak bahas dulu karena memang juga habis dividen gitu. Kalau ini kan belum dividen ya, jadi masih ada story-nya gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman ya. Ini mungkin 50 masih oke lah, masih bisa sampai gitu maksud saya ya.